warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Jumpa lagi dengan Bu Dewi. Alhamdulillah teman-teman, semoga teman-teman masih dalam keadaan sehat ya. Baik teman-teman, di video pembelajaran kali ini kita akan membahas tematik tema 5, subtema 2, pembelajaran 5 dan 6. Ada apa aja ya pada pembelajaran kali ini? Ya, di sini kita akan membahas tentang puisi, mengukur satuan panjang, dan sila kedua dan ketiga Pancasila. Baik teman-teman, sebelum dimulai, kita berdoa dulu ya bersama-sama. Sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan, hati dikhusyukkan. Doaan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi jidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik, langsung saja ya kita simak video pembelajaran berikut ini. Selamat menyaksikan teman-teman. Tema 5, subtema 2, pembelajaran 5 dan 6. Pengalamanku di sekolah. Teman-teman, pada materi ini tujuan pembelajarannya diantara lain menyebutkan contoh pengalaman sila kedua Pancasila, membaca puisi dengan lafal, intonasi, dan ekspresi yang tepat, mencari makna kata yang terdapat dalam puisi, dan mengubah satuan panjang. Baik teman-teman, langsung saja ya. Kita simak penjelasan-penjelasan berikut ini. Sila kedua Pancasila. Teman-teman masih ingat sila kedua Pancasila? Ya, sila kedua Pancasila berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Lalu simbolnya apa? Yap, benar. Simbol sila kedua adalah rantai emas. Lalu, apa saja sikap yang mencerminkan pengamalan sila kedua Pancasila? Ya, contoh pengalaman sila kedua Pancasila diantaranya menolong teman, menghormati dan menyayangi guru, bersikap rendah hati dan tidak sombong, dan bersikap adil kepada orang lain. Nah teman-teman, demikian mengenai sila kedua Pancasila, bunyi sila kedua, simbol sila kedua, dan contoh pengalaman sila kedua. Selanjutnya, sila ketiga Pancasila. Coba siapa yang tahu apa bunyi sila ketiga Pancasila? Yap, bunyi sila ketiga Pancasila adalah Persatuan Indonesia. Sila ketiga, simbolnya adalah pohon beringin. Lalu, contoh pengalaman sila ketiga antara lain bermain dengan semua teman, membantu teman tanpa membedakan, bekerja sama tanpa membedakan. Nah teman-teman, demikian tentang sila ketiga Pancasila. Jadi pada sila ketiga ini yang ditekankan adalah persatuan. Jadi kita harus bermain dengan semua orang, bekerja sama juga dengan semua orang, membantu teman juga, membantu semua orang, tanpa membedakan apakah dia berasal dari satu suku, orang kaya, teman, saudara, atau bukan. Materi selanjutnya adalah membaca puisi. Teman-teman tahu apa itu puisi? Puisi adalah suatu karya sastra berupa ungkapan isi hati penulis di mana di dalamnya ada irama, lirik, rima, dan ritme pada setiap barisnya. Nah teman-teman, jadi puisi itu dibacanya tidak seperti kita membaca
teks atau wacana. Jadi kalau kita membaca puisi itu, kita harus memperhatikan irama, lirik, ritme dan ritmenya. Membaca puisi tidak boleh terburu-buru. Jadi harus pelan-pelan ya teman-teman saat membaca puisi. Nah, setiap kata harus dilafal atau diucapkan dengan jelas. Jadi membaca puisi tidak boleh terburu-buru. Kalau terburu-buru, kata yang kita ucapkan itu menjadi kurang jelas. Sedangkan saat membaca puisi, kata harus dilafalkan dan diucapkan dengan jelas. Perlihatkan wajah yang sesuai dengan puisi yang dibaca. Jadi saat membaca puisi, kita harus perhatikan. Jika puisi itu tentang rasa senang, maka dibaca dengan wajah yang gembira. Jika puisi itu tentang kesedihan, maka dibaca dengan wajah yang sedih. Selanjutnya, mencari makna kata yang terdapat dalam puisi. Teman-teman, perhatikan syair puisi berikut ini. Ini adalah lirik sebuah lagu, Burung Kutilang. Tapi kali ini kita akan membaca lirik lagu Burung Kutilang menjadi sebuah syair puisi. Ya, Bu Dewi akan coba membacakannya ya. Burung kutilang di pucuk pohon cemara, burung kutilang berbunyi, bersiul-siul sepanjang hari, dengan tak jemu-jemu, mengangguk-angguk sambil berseru, trilili, lili, lili, lili. Nah teman-teman, demikian kira-kira cara membaca puisi Burung Kutilang. Teman-teman bisa berimprovisasi mencoba membaca puisi ini di rumah ya. Teman-teman, agar dapat membaca puisi dengan baik, kita harus mengetahui arti setiap kata dalam puisi. Nah, untuk mengetahui arti kata, kita dapat mencari maknanya di dalam kamus. Pada puisi Burung Kutilang terdapat kata-kata pucuk. Kira-kira apa ya arti kata pucuk? Lalu, apa arti kata jemu? Apa arti kata angguk? Dan apa arti kata berseru? Kita bahas ya satu persatu. Pucuk artinya puncak atau ujung pohon yang tinggi. Jemu artinya bosan atau tidak suka lagi. Angguk artinya menundukkan kepala. Dan berseru artinya bersuara nyaring. Demikian teman-teman mengenai puisi. Sekarang kita beralih ke materi selanjutnya, yaitu mengubah satuan panjang. Untuk mengukur panjang suatu benda, kita membutuhkan alat ukur. Contohnya adalah penggaris dan meteran. Pada materi-materi sebelumnya sudah dibahas ya teman-teman mengenai alat untuk mengukur. Pada penggaris, satuan yang digunakan dalam pengukuran adalah benar, sentimeter. Dan satuan ukuran panjang baku diantaranya digambarkan dengan tangga ya, tangga satuan ukuran panjang. Di sana ada km, hm, dam, m, dm, cm, mm. Perlu diperhatikan ya teman-teman, jika setiap turun satu tangga maka dikali 10. Sedangkan kebalikannya, setiap naik satu tangga maka dibagi 10. KM itu adalah singkatan dari kilometer. HM itu artinya hektometer.
Dam itu artinya dekameter. M artinya meter. DM artinya desimeter. CM artinya sentimeter. Dan mm artinya milimeter. Demikian teman-teman satuan ukuran panjang. Nah, sekarang kita selesaikan latihan soal berikut ini. Mengubah satuan panjang meter dan sentimeter. Ada 3 soal dalam tabel ini teman-teman. Yang pertama adalah tinggi lemari, yaitu 2 meter. Panjang meja 4 meter. Lebar jalan 8 meter. Semuanya akan diubah ke dalam satuan panjang sentimeter. Bagaimana cara penyelesaiannya? Perlu diingat ya teman-teman, dari M ke sentimeter itu turun sebanyak 2 tangga. Ya, kebalikannya. Nah, jika turun sebanyak 2 tangga berarti dikali 100. Sedangkan kebalikannya, dari sentimeter ke meter itu naik sebanyak 2 tangga. Jika naik berarti dibagi. Dari sentimeter ke meter naik sebanyak 2 tangga, berarti dibagi 100. Kesimpulannya, 1 meter sama dengan 100 cm. Artinya juga 100 cm sama dengan 1 meter. Nah, sekarang kita hitung ya. Tinggi lemari 2 meter akan diubah ke dalam sentimeter. Rumusnya ya, jangan lupa. 1 meter sama dengan 100 cm. Berarti tinggi lemari meter 2 meter. Maka jawabannya adalah 2 dikali 100 sama dengan 200 cm. Panjang meja 4 meter akan diubah ke dalam satuan sentimeter. Maka jawabannya adalah 4 dikali 100 sama dengan 400 cm. Lebar jalan 8 meter diubah ke dalam satuan sentimeter. Maka jawabannya adalah 8 dikali 100 sama dengan 800 cm. Soal selanjutnya. Nah, ini satuan sentimeter akan diubah ke dalam meter. Tinggi lemari 600 cm akan diubah ke dalam meter. Panjang meja 900 cm. Lebar jalan 1000 cm. Semuanya akan diubah ke dalam satuan panjang meter. Ya, perlu diingat lagi rumusnya. 100 cm sama dengan 1 meter. Nah, jawaban yang pertama, tinggi lemari 600 cm, maka 600 dibagi 100 sama dengan 6 meter. Panjang meja 900 cm berarti 900 dibagi 100 sama dengan 9 meter. Lebar jalan 1000 cm berarti 1000 dibagi 100 sama dengan 10 meter. Nah teman-teman, demikian pembahasan materi tematik tema 5, subtema 2, pembelajaran 5 dan 6. Tadi kita sudah membahas mengenai sila kedua Pancasila, bunyi, simbol, dan sikap yang mencerminkan pengalaman sila kedua. Demikian juga dengan sila ketiga,
bunyi, simbol, dan sikap yang mencerminkan sila ketiga. Semoga teman-teman bisa memperhatikannya di rumah ya. Lalu kita juga sudah membahas mengenai puisi. Jadi saat membaca puisi itu beda dengan membaca teks wacana ya teman-teman. Selanjutnya kita juga telah belajar mengenai satuan panjang. Teman-teman juga bisa mempraktekkan satuan panjang di rumah ya. Baik teman-teman, Bu Dewi akhiri pembelajaran kali ini. Yuk kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan, hati dikusyukkan. Doa alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Sampai di sini pertemuan kita, insya Allah berjumpa lagi. Mohon maaf jika ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman.